Tadi Pak Wamen sudah menjelaskan 9 paket kerjasama itu ya Pak, yang kalau saya rasa ini bisa dikatakan kalau berjalan dengan baik, ini kayaknya WNI akan jadi warga negara paling bahagia di dunia ya Pak ya. Amin. Pelaksanaan perbaikan dalam sistem teknologi kita bukan semata-mata menjadi transformasi teknologi, tapi ini juga kami kaitkan menjadi sistem pemberantasan korupsi yang kami lakukan di Kementerian ATR BPN. Salah satu program yang kita upayakan atau untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, karena concern dari KPK, apapun unitnya adalah mencegah tindak pidana korupsi, itu adalah transparansi nantinya, supaya masyarakat tahu, masyarakat paham, dan juga masyarakat tidak merasa ditutup-tutupi. Tentunya kerjasama ini yang dilakukan antara kami dengan KPK, juga akan melibatkan pemerintah daerah. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, pengelolaan, pemberian layanan pertahanan dan tata ruang diberikan secara baik di daerah, tentunya ini akan sangat berkontribusi besar terhadap pemerintahan daerah yang ada di seluruh Indonesia. Halo Sobat ATR BPN dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga dalam situasi dan juga kondisi yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bersama Diana Valencia kembali lagi di podcast ATR BPN. Kali ini kita akan membahas soal isu yang penting dan juga terkini. Tentunya penting untuk masyarakat ketahui begitu ya, karena hubungannya dengan layanan. Nah, Sobat ATR BPN mungkin kalau bicara soal pertanahan begitu ya, mungkin ada beberapa stigma yang melekat, mulai dari prosesnya rumit, terlalu banyak pungli, ini pasti prosesnya akan panjang. Nah, Sobat ATR BPN sebenarnya dimulai dari Oktober 2025 pertemuan antara Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini dengan KPK sebenarnya sudah ada program kerjasama yang dilakukan antara sejumlah lembaga ini untuk mempercepat layanan dan juga melakukan transformasi yang ujungnya ini nanti akan memperbaiki kualitas di masyarakat. Nah, hari ini kita akan membahas sebenarnya soal kira-kira apa saja ya transformasi besar-besaran yang dilakukan oleh KPK, kemudian ATR BPN, kerjasama dalam bidang apa? Fungsinya apa sih untuk masyarakat? Ada nggak sih transformasi itu dampaknya untuk masyarakat? Kita akan diskusikan pada hari ini. Tentu saya tidak akan sendiri, cuap-cuapnya ya. Di sini sudah ada, saya sapa terlebih dahulu yang dekat dengan saya. Ini ada Wamen ATR BPN, ada Pak Osi Dermawan. Selamat, ini kita bicara selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Pak. Karena mungkin Sobat ATR BPN bisa dengar kapan aja. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam Mbak Diana. Sehat Pak Osi? Sehat, alhamdulillah. Mbak Diana sehat? Saya sehat, Mas. Sebenarnya saya agak sakit, saya pergi dulu deh Pak dari sini. Aduh, jangan. Harus nyelesain tugas dulu. Jangan ya. Oke, selanjutnya karena tadi kita juga menyinggung soal Komisi Pemberantasan Korupsi, teman-teman menyebutnya orang Kuningan, Pak. Nah, ya. Padahal Kuningan besar ya. Kuningan besar sekali. Saya sapa juga ini ada Pak Edi, Edi Suryanto, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK. Selamat datang Pak Edi, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, sama-sama. Oke, baik. Kita langsung ya, tidak perlu berlama-lama lagi. Tadi ada kerjasama ataupun kolaborasi yang tadi disampaikan. Saya mau tanya terlebih dahulu, sebenarnya apa sih, ke Pak Wamen terlebih dahulu mungkin ya Pak, hubungan tata kelola pertanahan dengan pencegahan korupsi. Di mana benang merahnya Pak? Apa fungsinya? Oke. Baik Mbak Diana. Pertama, kalau kita berbicara masalah tanah, tentunya tanah merupakan aset yang dimiliki oleh, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Betul. Dan yang kedua bernilai tinggi. Karena nilainya yang tinggi itulah kemudian kerawanannya juga menjadi tinggi. Kompleksitas pengelolaan juga akan menjadi sangat tinggi. Kalau tata kelolanya tidak baik, maka ini akan menimbulkan kerawanan. Termasuk salah satunya adalah terkait dengan korupsinya itu tadi. Jadi kami di Kementerian ATR BPN sendiri, sesuai dengan arahan Bapak Menteri Nusron Wahid, tentunya kami melakukan langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka untuk mencegah agar supaya pelayanan pertanahan ini tidak kemudian bersinggungan dengan area korupsinya. Yang pertama tentunya melakukan digitalisasi terhadap layanan kita. Yang kedua, Bapak Menteri menitipkan pesan agar Kementerian ATR BPN dapat menyederhanakan proses bisnis pelayanan pertanahan dan tata ruang yang dilakukan. Sehingga tidak berbelit-belit, harapannya masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat. Lalu yang ketiga juga yang sangat penting tentunya integrasi data antara pusat dan daerah, antara pertanahan dan tata ruang. Karena kalau integrasi data dapat diraih, maka kemungkinan untuk kelalaian ataupun kecerobohan yang dapat dilakukan dapat kita minimalisir. Lalu yang keempat yang juga kita lakukan tentunya adalah kaitannya dengan sumber daya manusia.
kita terus melakukan peningkatan kualitas, kapasitas, dan juga integritas dari SDM yang SDM-nya. kita miliki. Ya. Tentu KPK selaku lembaga pengawas yang ada terhadap pemberantasan korupsi yang ada di negara kita ini juga sangat berperan penting. Itulah mengapa kerjasama ini kemudian dilakukan. Sehingga kalau ditanyakan apa hubungan antara layanan pertahanan dengan korupsi, ya tentunya ini sangat erat sehingga kita memang betul-betul harus mewujudkan satu tata kelola yang sebaik-baiknya agar kita bisa meminimalisir korupsi yang bisa terjadi di kementerian ini. Sehingga kesimpulan singkatnya Mbak Diana, bahwa digitalisasi dan juga pelaksanaan perbaikan dalam sistem teknologi kita bukan semata-mata menjadi transformasi teknologi, tapi ini juga kami kaitkan menjadi sistem pemberantasan korupsi yang kami lakukan di Kementerian ATR BPN. Oke, baik. Saya beralih mungkin ke Pak Edi. Pak Edi, tadi kan ada beberapa sebenarnya upaya yang sudah disadari dan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian ATR BPN begitu ya, untuk mencegah bahwa wilayah pertanahan ini supaya tidak jadi bancakan. Kita tahu betul ada digitalisasi, kemudian ada integrasi data, dan juga dari SDM-nya. Menurut Anda itu sudah cukupkah untuk bisa membantu teman-teman meminimalisir yang namanya wilayah pertanahan itu jadi bancakan? Karena ini kaitannya dengan pencegahan korupsi dan pelayanan kepada masyarakat. Memang kalau kita bicara tata kelola Mbak, memang ada dua hal penyebab utama dari terjadinya tindak pidana korupsi. Ya. Nah itu kita bicara langsung to the point ya, tindak pidana korupsi. Satu adalah sistemnya, yang kedua adalah orangnya. Oke. Nah tadi Pak Wamen sudah menyampaikan bahwa perbaikan sistemnya terus sama orangnya, itu kan ada dua hal yang memang benar-benar terpisah mungkin ya dalam konteks memperbaiki. Nah kita bicara orang mungkin mulai dari keagamaan, terus ya ujungnya integritas ya ujungnya ya. Mulai dari pribadi, integritas, pegawai negeri seperti apa ya, manajemen ASN juga Pak mungkin ya, kan sama itu semua untuk memperbaiki orangnya. Nah kita bicara sistem, sistem itu ada beberapa hal yang paling utama menurut kami ya, kan KPK kita bicara koordinasi dan supervisi sebagai salah satu unit yang ada di KPK, yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi terhadap instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Nah, kan itu kan ya. Nah, sistemnya adalah transparansi. Itu yang paling utama nanti. Di samping digitalisasi adalah mungkin output atau produk dari masa kini ya. Tapi yang utama adalah transparansi. Yang dari zaman dulu sampai sekarang itu enak untuk disampaikan, tapi faktanya diimplementasinya nggak semudah itu. Betul. Bagaimana transparansinya? Nah, salah satu program yang kita upayakan atau untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, karena concern dari KPK, apapun unitnya adalah mencegah tindak pidana korupsi, itu adalah transparansi nantinya, supaya masyarakat tahu, masyarakat paham, dan juga masyarakat tidak merasa ditutup-tutupi informasi yang ada. Kan itu isu yang paling utama yang selama ini menjadi beban masyarakat ya, dan itu juga menjadi nama baik Kementerian ATR BPN dipertaruhkan. Betul. Karena bagaimana membuka supaya seluruh informasi terbuka bagi masyarakat. Ujungnya supaya tadi sama tercegahnya suatu terjadinya tindak pidana korupsi. Saya dapat poin-poin menarik nih. Sebenarnya kalau dari Pak Wamen tadi bahwa digitalisasi itu bukan cuma sekedar transformasi teknologi, tapi benar-benar harus menutup celah-celah yang ada, kerawanan tersebut. Kemudian tadi soal transparansi juga disebutkan. Nah, tadi kita sudah bicara kulit luarnya, bahwa memang ada komitmen-komitmen kepentingan bahwa dua lembaga ini harus bekerja sama. Tapi kita tidak boleh lupakan bahwa hidup itu tidak hanya di pusat saja, tapi juga ke daerah-daerah. Bahwa tadi sempat disebutkan bahwa pemerintah daerah ini juga harus dilibatkan begitu ya. Saya mau ke Pak Wamen lagi. Pak Wamen, ini sebenarnya apa hubungannya melibatkan pemerintah daerah untuk berkolaborasi, untuk tadi menjalankan komitmen-komitmen tadi? Mungkin bisa Anda jabarkan. Ya, tentunya kerjasama ini yang dilakukan antara kami dengan KPK juga akan melibatkan pemerintah daerah selaku eksekutor di lapangan, selaku pembina wilayah, yang juga masyarakatnya diberikan pelayanan-pelayanan pertanahan oleh Kementerian ATR BPN melalui kantor pertanahan di kabupaten kota dan juga kantor wilayah di tingkat provinsi. Nah, kerjasama ini kalau ini bisa dilakukan dengan baik, pengelolaan pemberian layanan pertanahan dan tata ruang diberikan secara baik di daerah,
tentunya ini akan sangat berkontribusi besar terhadap pemerintahan daerah yang ada di seluruh Indonesia. Misalnya tentunya layanan pertanahan akan berdampak erat dengan kaitannya dengan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi itu, Pak. Pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kemudian investor mau menanamkan modalnya, berinvestasi di suatu daerah, kalau misalnya pelayanan pertanahan di daerah tersebut tidak baik, pelayanan tata ruangnya tidak baik. Tentu walaupun itu tugas fungsinya ada di Kementerian ATR BPN, tapi yang akan merasakan dampaknya adalah pemerintahan daerah. Iya betul. Lalu yang kedua termasuk masyarakat. Jika mereka mengurus sertifikatnya terlalu berbelit-belit, belum berbelit-belit, panjang prosesnya dan kemudian dikenakan pungli. Iya, satu harus langkah mengeluarkan uang, satu langkah uang. Ekstra uang lagi. Oke. Akhirnya menimbulkan ketidakpastian, sertifikat yang harusnya bisa juga menjadi aset ekonomi bagi masyarakat, ini tentunya menjadi terdampak. Dan akhirnya dampak besarnya akan berdampak terhadap pemerintahan daerah. Dan untuk pemerintahan daerahnya sendiri, kalau misalnya dia dalam menata aset-aset daerahnya, kemudian mengalami kendala-kendala dalam melakukan sertifikasi aset negara, aset pemerintahan daerah, dan lain-lain, tentunya kemudian daerah tidak punya kemampuan untuk bisa membangun untuk masyarakatnya. Bagaimana dia menyediakan lahan untuk sekolah untuk masyarakat, puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain yang membutuhkan keterikatan langsung dengan pelayanan pertanahan dan tata ruang. Itulah kemudian program ini dicanangkan agar juga selain pemberantasan korupsi yang bisa kita lakukan karena tata kelolanya semakin diperbaiki, tapi ini akan berdampak masif, berdampak secara ekonomi terhadap pemerintah daerah dan juga terhadap sosial dan juga politik di wilayah tersebut. Kalau pelayanan pertanannya bagus, pelayanan tata ruangnya baik, tentunya stabilitas sosial yang ada di sana juga makin baik, ekonomi akan semakin meningkat, dan harapannya Pemda juga akan makin bisa membangun untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih banyak. Itulah peran penting Pemda juga harus hadir dalam program kerjasama antara Kementerian ATR BPN dengan KPK ini. Jadi tidak melulu soal pemberantasan korupsinya, tapi ternyata ada dampak samping, side effect yang bisa dirasakan oleh Pemda di bidang ekonomi. Dan itulah yang mungkin juga sedang didorong oleh pusat begitu ya, bagaimana daerah itu bisa memaksimalkan potensi-potensi penerimaan daerahnya, termasuk dengan dari segi pertanahan ini begitu ya Pak Wamen. Betul, harus kita optimalkan. Ya itu tadi contoh nyatanya, bagaimana sertifikat ini jika kemudian diagunkan ke bank, masyarakat kan bisa mendapat tambahan modal untuk dia mungkin UMKM-nya, bisnis-bisnis kecilnya. Tapi kalau kemudian dalam pelayanan sertifikat tidak berjalan dengan maksimal, ada permasalahan, kendala, ya tentunya akan merasakan dampaknya nanti tidak hanya Kementerian ATR BPN, tapi juga Pemda. Dan tentunya KPK akan juga tanda kutip marah. Kenapa ini tata kelola yang nggak bagus? Artinya ada yang something wrong. Nah ini yang kita hindari, kita harus berkolaborasi. Tentu, memang kolaborasi itu penting utamanya dari tiga unsur ini. Betul. Ke Pak Edi, tadi kan disampaikan bahwa pemerintah daerah ini adalah eksekutornya. Kemudian tadi disampaikan ini berdampak juga loh sama penerimaan daerah. Sebenarnya korelasinya apa sih Pak ketika penegakan hukum itu ada, kepastian hukum birokrasi itu ada dengan penerimaan daerah? KPK melihatnya dari segi apa kalau dari segi itu? Jadi mungkin bisa ditarik ke belakang, di mana Undang-Undang 2019 tentang KPK ya. Ada tugas-tugas KPK yang diamanatkan dalam undang-undang, ada 6, salah satunya adalah koordinasi. Nah, koordinasi ini adalah dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Nah, dari situ dulu nih dasarnya nih, Maya. Tadi bicara yang tujuan tadi, nanti dari situ, nah KPK melaksanakan koordinasi nih, unit Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, kami melakukan koordinasi bersama dengan Kementerian ATR BPN dan pemerintah daerah. Nah, terkait dengan layanan pertanahan. Nah, untuk layanan pertanahan sendiri ada 4, Pak. Mbak Diana, yang setidak-tidaknya yang kami soroti, karena tadi tetap formatnya atau apapun bahasanya, kami tetap tindak pidana korupsi, materinya kan gitu kan. Yang pertama adalah layanan pada masyarakat, tadi disinggung Pak Wamen kan, supaya nggak ada pungli, dalam hal ini mungkin gratifikasi, suap, pemerasan, kan itu kan tindak pidana korupsinya. Bagaimana layanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah aset-aset. Nah nanti bicara ke Pemdanya tadi Mbak Diana, yang Mbak Diana tanyakan, bagaimana hubungannya dengan Pemda. Pemerintah daerah termasuk kementerian itu mempunyai aset
aset barang milik daerah dan barang milik negara. Bagaimana supaya tidak hilang yang selama ini, mohon maaf, banyak oknum-oknum yang menghilangkan atau mencaplok begitu ya Pak. Mungkin bahasanya malah mengkorupsi aset, bukan korupsi uang tapi korupsi aset. Nah, supaya apa? Supaya program ini mengamankan, ya sertifikasi lah. Contoh yang paling sederhana sertifikasi. Nah, setelah itu adalah nanti dimanfaatkan. Tadi Pak Wamen menyampaikan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah supaya mendapatkan pendapatan asli daerah meningkat. Betul. Nah, itu tujuannya, itu hubungannya nanti. Jadi dengan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, nanti manfaat langsung dari daerah, khususnya dalam hal pengamanan dan pengelolaan aset milik daerah maupun milik negara ini. Mungkin Itu, Sobat Mbak ATR Diana. BPN sampai sini sudah sangat memahami ya seberapa pentingnya kolaborasi ini, bahwa memang penertiban, kemudian kedisiplinan dalam hal penegakan hukum dan juga dari segi turunan ya Pak, digitalisasi, integrasi data ini bisa berdampak pada pendapatan suatu daerah. Nah, kita nanti akan bahas usai jeda berikut ini soal kira-kira apa sih dikerjakan? Tadi kan komitmennya sudah ada. Turunannya seperti apa? Apakah hanya kulitnya saja? Tentu tidak. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Setelah tadi banyak bicara soal hitam di atas putihnya, komitmennya, nah sekarang kita bicara soal realisasinya. Kira-kira apa sih yang dikerjakan oleh KPK, kemudian ATR BPN, dan juga teman-teman dari pemerintah daerah. Tadi sudah disampaikan. Mungkin saya langsung nanya ke Pak Wamen ya, soal 9 paket program yang memang diinisiasi oleh ATR BPN dan juga KPK. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi 9 paket program ini bentuk kerjasama yang kami lakukan antara Kementerian ATR BPN, KPK dengan Pemda. Ini 9 program ini memang diyakini akan mampu, pertama adalah berupaya untuk meningkatkan pemberantasan korupsinya. Tapi yang kedua juga akan berdampak secara ekonomi terhadap pemerintahan daerah, termasuk untuk meningkatkan tata kelola layanan pertanahan tata ruang di daerah. Yang pertama adalah program integrasi nomor identifikasi bidang dengan nomor objek pajak. NIB diintegrasikan dengan NOP. Tentu ini akan sangat berdampak baik terhadap pemerintahan daerah dalam peningkatan pendapatannya. Sehingga nanti kalau kedua hal ini bisa diintegrasikan, karena kedua hal ini dilakukan oleh menjadi tugas dan fungsi kementerian yang berbeda. Kalau NIB ini ada di Kementerian ATR BPN, sedangkan NOP ada di Kementerian Keuangan atau juga Pemda. Nah, ini kalau dua-duanya bisa terkonek, maka kalau misalnya terjadi satu layanan pertanahan ataupun tindakan hukum terhadap nomor identifikasi bidang yang ada, itu akan langsung diketahui oleh unsur-unsur perpajakan. Sehingga ini tentu akan berdampak baik bagi pendapatan daerah. Itu yang program yang pertama. Kenapa juga kemudian integrasi ini juga akan mencegah pemberantasan korupsi, sehingga nanti pajaknya juga nggak bisa diatur-atur akal-akalan montir gitu ya Pak. Karena kemudian betul. sudah terintegrasi. Ini Ini tentunya sangat membutuhkan bantuan dari teknologi. Oke. Yang kedua adalah integrasi layanan pertanahan dengan mall pelayanan publik yang ada di daerah. Ini amanat pesan dari KPK juga sangat kuat, agar apa? Agar mall pelayanan publik ini juga pada saat masyarakat datang ke sana, ada layanan pertanahan di sana untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Sehingga one stop service ini bisa diwujudkan tidak hanya untuk layanan-layanan lain di daerah, tapi juga termasuk layanan pertanahan. Lalu yang ketiga, percepatan pendaftaran tanah. Tentu ini menjadi concern kami, sesuatu yang sudah kami lakukan terus-menerus. Agar apa? Agar seluruh tanah di Indonesia ini bisa dipetakan, bisa didaftarkan, dan mudah-mudahan naik kelas, bisa disertifikatkan. Semakin dia bisa disertifikatkan, maka database dari negara terkait dengan tanah-tanah yang ada akan semakin baik, sehingga ini meminimalisir terjadinya satu perubahan-perubahan data yang tidak kita inginkan. Lalu yang keempat, rencana detail tata ruang, RDTR. Ini juga komponen yang sangat penting bagi investasi. Ini bisa terintegrasi dengan online single submission atau OSS di BPKM. Sehingga apa? Sehingga pada saat orang ingin berinvestasi, mereka tidak harus datang ke kantor pertanahan. Mereka di depan komputernya, di depan laptopnya, di depan HP-nya, dia bisa mengakses. Kemudian dia tanyakan, apakah saya bisa berinvestasi? Misalnya membuka pabrik gula, apakah itu cocok dengan rencana tata ruangnya? Apakah cocok dengan peruntukan kawasan dan lain-lain? Hanya melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS. Ini tentu akan membawa angin segar bagi para investor tanpa harus
bersusah payah Iya. datang ke kantor apapun, dia udah bisa langsung ngecek bahwa permohonan saya ternyata bisa disetujui tanpa harus bertatap muka dengan pelayan pertanahan. Lalu sensus pertanahan berbasis geospasial, atau kita bisa bahasa mudahnya nih Mbak Diana, adalah kita melakukan pemetaan terhadap tanah-tanah yang ada di seluruh Indonesia dengan basis geospasial. Ini untuk meningkatkan kualitas database kita, karena sekali lagi kunci transparansi, akuntabilitas adalah kalau kita ingin digitalisasi, ya basis datanya juga harus bagus. Karena garbage in, garbage out. Iya, sampah betul. masuk ya yang keluar akan menjadi Betul. sampah. Iya. Nah, kita harus perbaiki seluruh database pertanahan kita, pemetaan spasial dilakukan termasuk di daerah-daerah. Yang keenam, integrasi LP2B. LP2B ini Mbak Diana adalah lahan pangan pertanian berkelanjutan. Yang diintegrasikan dengan RDTR juga. Agar supaya apa? Agar lahan pangan pertanian berkelanjutan ini kan merupakan salah satu penyokong untuk kemampuan kita melakukan swasembada pangan, swasembada beras yang menjadi astra-cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tapi ini harus dipetakan dengan baik agar investor tahu mana sawah yang tidak boleh diganggu-ganggu, mana yang memang sawah bisa dialihfungsikan untuk industrialisasi dan hilirisasi. Lalu optimalisasi GTRA. GTRA ini adalah gugus tugas reforma agraria. Ini adalah instrumen yang disediakan oleh negara melalui Perpres nomor 62. Ini adalah satu mekanisme yang bisa dilakukan oleh daerah, di mana ketua GTRA ini sebenarnya para kepala daerah, bupati, wali kota di kabupaten kota, ataupun gubernur di tingkat provinsi, untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada di daerahnya masing-masing. Karena tidak mungkin BPN daerah bisa menyelesaikan masalah pertanahan hanya sendiri. Dia tentunya harus disokong oleh jajaran Pemda, dalam hal ini kepala daerah, ada kejaksaan di sana, ada kepolisian, ada TNI, dan juga Forkopimda lainnya, Dinas Tata Ruang, Dinas Kehutanan, dan lain-lain. Nah, ini kita harus optimalisasikan di seluruh daerah. Agar apa? Agar bahwa rupanya kepala daerah punya peran penting dalam menyelesaikan konflik-konflik sengketa pertanahan yang ada di wilayahnya. Artinya tidak melulu harus BPN yang sebagai penjuru, kepala daerah pun punya instrumen itu melalui GTRA ini. Lalu yang dua terakhir adalah pemanfaatan ZNT atau zona nilai tanah. Ini tentunya kaitannya dengan appraisal, Mbak. Kalau Mbak Diana lihat satu lokasi tanah, ini harganya berapa nih kira-kira ya? Publik ingin Saya suka mengetahui. ngayal gitu sih Pak, kayak misalnya di Pondok Indah ini rumah kira-kira harganya berapa ya? Berarti Mbak Diana Gitu. kelasnya di situ Pak Edi. Bisa bercanda. Amin, Kalau Pak. saya soalnya masih di pinggir-pinggiran nyarinya. Artinya dengan adanya zona nilai tanah, kalau misalnya masyarakat, publik ingin mengetahui kisaran harganya berapa, walaupun zona nilai tanah itu tentu dipotret dengan skala yang cukup besar, tidak memperhitungkan misalnya ini jalan raya harganya lebih mahal. Tapi ini paling tidak kalau ini juga dilakukan di daerah-daerah, maka masyarakat publik akan mendapatkan keterbukaan informasi terkait harga. Tidak mudah kemudian untuk diombang-ambing oleh mafia tanah ataupun calo-calo yang tidak bertanggung jawab, mematok harga yang besar dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir tentunya konsolidasi tanah. Ini biasanya dilakukan di kota-kota besar, daerah-daerah kumuh. Misalnya bersepakat di satu komplek itu, mari kita perbaiki wilayah kita, lalu dibangun satu hunian apartemen ataupun rumah susun yang lebih bersih, lebih nyaman untuk daerahnya. Ini dilakukan melalui mekanisme konsolidasi tanah. Jadi ini 9 program ini cukup banyak, harus saya sampaikan agar masyarakat dan publik juga memahami esensi dari tiap program tersebut. Tadi Pak Wamen sudah menjelaskan 9 paket kerjasama itu ya Pak, yang kalau saya rasa ini bisa dikatakan kalau berjalan dengan baik, ini kayaknya WNI akan jadi warga negara paling bahagia di dunia ya Pak ya. Saya mau tanya sebenarnya tanggapan dari KPK soal 9 paket kerjasama itu. Karena tadi menjalankan 9 paket kerjasama itu bukan hal mudah, tentu butuh bertahap. Gimana KPK melihat adanya komitmen yang diturunkan dengan 9 paket kerjasama yang dibuat juga bersama dengan ATR BPN? Jadi bicara 9 paket itu sebenarnya udah pilihan ya, pilihan dari sekian ratus poin-poin yang harus dikerjakan. Kalau saya nggak salah ingat itu ada 25 di awalnya Pak Wamen. Jadi kami membahas insentif atau intensif gitu ya dari November 2025. Kami bahas terus-terusan sampai dengan awal 2026 kemarin. Nah, kami
ibaratnya bukan disepakati ya, tapi kita ambil skala prioritas. Nah, inilah 9 inilah skala prioritas yang dipilih ya. Yang dipilih yang pertama juga secara realistis bisa dijalankan bersama, karena memang mau nggak mau inisiatornya memang dari Kementerian ATR BPN dan KPK, dari pusat dulu nih. Betul. Baru nanti bicara keterlibatan di daerah. Tapi next-nya, yang penting 9 ini kita pilih. Karena yang pertama itu adalah tadi yang saya singgung sedikit, concern kami adalah tindak pidana korupsi. Tapi tentunya efek yang lain juga tidak bisa kita kesampingkan kan ya. Yang pertama kita amankan asetnya. Yang kedua, isu yang terakhir menjadi masalah kan masalah investasi. Ya mohon maaf kalau saya hubungkan dengan indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih rendah. Itu sebenarnya kan masalah investor luar negeri yang menilai kok susah amat sih investasi di Indonesia. Nah, punya uangnya susah untuk nanam ke beberapa daerah begitu ya Pak ya. Mbak Diana. Nah, tadi yang Pak Wamen sampaikan sangat luar biasa. Kenapa? Karena memudahkan investasi. Dengan terbukanya atau transparansinya RDTR, terbukanya semua data pertanahan. Ya mudah-mudahan sih termasuk mendongkrak nilai indeks persepsi korupsi yang setiap tahun ya mohon maaf kita masih di angka 30-an Pak. Kalau anak sekolah nggak lulus sebenarnya. Nah itu salah satu tujuannya. Nah kalau kami tadi pertama masalah tindak pidana korupsi, yang kedua investasinya naik, yang ketiga yang beberapa kali Pak Wamen juga udah singgung adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah kalau kita bicara 9 program tadi adalah ya tentu jelas NIB sama NOP. Terus masalah sertifikasi itu juga dengan dikuasainya aset dan jelas legal formalnya atau mungkin istilah kami pengamanan hukum dan administrasinya Pak dengan sertifikat itu Pemda bisa kerjasama mungkin menyewakan atau bangun BGS ya, bangun guna serah, itu kan dapat penghasilan Pemdanya. Nah, itu contoh. Jadi 3 hal yang menjadi perhatian kami dengan 9 program tadi adalah satu adalah terjadinya pengamanan aset, yang kedua meningkatnya investasi karena transparan, dan yang ketiga adalah pendapatan asli daerah meningkat. Nah, itu 9 program itu yang kalau dari sisi kami itu. Kurang lebih itu Mbak Diana. 3 poin tadi terjawab dalam 9 paket kerjasama yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen. Tapi tentu memang hal yang besar tidak bisa dilakukan instan Pak. Tentu harus bertahap dan kita tahu betul bahwa ATR, BPN, kemudian juga KPK ini bekerja sama dengan Pemda itu untuk melakukan pilot projecting terlebih dahulu. Ada 3 provinsi yang dipilih, koreksi kalau saya salah, ini ada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan juga Sulawesi Selatan. Nah, mungkin saya tanya dulu, sebenarnya kenapa 3 provinsi itu yang dipilih? Ini yang memilih KPK dan ATR BPN bersama tentu ya. Mungkin Pak Edi terlebih dahulu. Boleh. Jadi kenapa memilih 3 provinsi? Tentunya pertimbangannya adalah satu komitmen Mbak. Itu yang kami sampaikan ke Kementerian ATR waktu kami diskusi. Jadi mau milih yang mana nih? Yang kepala daerahnya punya komitmen kuat dong gitu. Kenapa? Ya nggak akan jalan kalau nggak ada komitmen. Nah itu yang utama. Makanya kami pilih 3 provinsi tadi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sama Sulawesi Utara. Karena kami lihat dan Korsup Koordinasi Supervisi KPK itu mendampingi pemerintah daerah kan udah kurang lebih 6 tahun lah ya, 6 tahun terakhir ya. Dari situ kami bisa melihat kepala daerah dalam hal ini karena ngelihat provinsi berarti gubernurnya Pak, yang punya komitmen yang mana dan nanti kira-kira 9 program ini bisa berjalan dengan sukses nggak? Nah itu kami pilihlah 3 ini, itu yang pertama. Saya interupsi sebentar Pak. Boleh. Standar komitmen kuat itu seperti apa? Nah, komitmen kuat itu seperti ini Mbak, bicara aset bermasalah. Saya mohon maaf, saya harus buka contekan tapi silahkan, kebetulan Pak. Contekannya nggak saya bawa, itu yang contekannya nggak dibawa nggak apa-apa Pak. Ya, jadi gini, tentunya saja, jadi gini, kita bicara sertifikasi, ini yang tapi secara nasional, tapi kami sudah petakan setiap provinsi, jadi secara nasional ini juga sekaligus Pak Wamen nih ya, saya sampaikan Pak. Tahun 2018 dan sebelumnya itu sertifikasi pemerintah daerah itu hanya kurang lebih 15 sampai 20 ribu per tahun Pak. Dari itu seluruh Indonesia itu Pak. Itu dari seluruh Indonesia ya, nasional Pak.
Tapi begitu dengan teman-teman BPN dan dengan pemerintah daerah yang kami bahasa undang-undang kan koordinasi ya, KPK ya. Nah, kami ketemukan bersama. Jadi meningkat sampai dengan terakhir 2023-4an itu kurang lebih menjadi 6, 7, 80-an ribu, Pak. Jadi 4 kali lipat, Pak. Dan itu yang paling utama adalah peran serta dari pemerintah daerahnya sendiri, Pak. Di samping juga tentunya pelaksananya adalah Kantah ya, Kantah BPN ya. Jadi 2 itu, Mbak. Itu standar komitmen kuat Pak, tadi. Dan yang kedua, kami standarnya adalah aset bermasalah. Mohon maaf, di daerah itu banyak sekali aset-aset bermasalah. Dan progres yang paling menunjukkan progres yang paling cepat ya 3 provinsi tadi, terutama Sulsel. Sulsel itu banyak, kalau contohnya ya mungkin bisa kita buka sejarah Matok Angin seperti apa dan seterusnya lah ya. Terus Sultra itu juga sama dan juga Sulut. Makanya 3 provinsi kami pilih karena itu tadi progresnya jelas, komitmen kepala daerahnya juga bisa kami pegang. Insya Allah nanti mudah-mudahan nggak salah pilih ya. Tapi insya Allah nggak salah pilih, Mbak. Jadi 3 provinsi itu kami dahulukan ya. Bukan hanya itu, tapi kami dahulukan. Mungkin nanti dengan teman-teman Kementerian ATR Pak Wamen. Tentu. Karena memang sekali lagi pilot project ini juga jadi wajah pertama begitu ya untuk pengejawantahan 9 paket program tadi begitu ya. Saya mau singgung sedikit soal peran masing-masing pihak karena kan tentu kolaborasi ini dilakukan, ada 9 paketnya tadi sudah jelas sekali turunannya. Kemudian juga ada penjelasannya kenapa 3 provinsi tadi yang dipilih begitu ya. Peran masing-masing pihak seperti apa sih Pak? Mungkin dari Pak Edi dulu soal peran KPK dalam 9 paket tadi seperti apa? Secara garis besar dulu Pak. Sesuai dengan tugas kami Pak, tadi kan melakukan koordinasi Mbak. Tentunya kalau misalnya sederhana Pak, sertifikasi kan bukan kami yang mensertifikatkan kan. Teman-teman KTR BPN kan atau Kantah lah, kantor pertanahan di kabupaten kota itu yang melaksanakan. Tapi tugas kami adalah melakukan koordinasi. Hambatannya apa sih selama ini sertifikat kok, terutama sertifikat yang kalau kami concern kan karena masalah aset pemerintah, berarti sertifikasi aset tanahnya Pemda kan ya. Selama ini kenapa sih kok lambat banget atau lama atau mungkin sedikit yang bisa disertifikatkan, kendalanya apa di pemerintah daerah? Setelah tahu kami masalahnya, kami gali permasalahan, terus kami datang ke Kantah BPN, apa sih kendalanya? Nah, kami pertemukan, itulah fungsi koordinasi kami, Mbak. KPK di situ. Di situ peran kami. Nah, termasuk dari 9 program tadi, MPP. MPP selama ini tujuan kenapa pelayanan pertahanan harus ada di mall pelayanan publik tadi Pak Menteri sampaikan program yang kedua itu kan ya. Kenapa? Karena untuk transparansi. Ya mohon maaf, bahasa bercandanya selama ini kalau masalah perizinan, layanan kepada masyarakat itu kan memang banyak jendela Mbak. Yang tadi mungkin Mbak Diana juga pindah meja ya, istilah Mbak Diana pindah dari satu meja ke meja lain dan selalu bayar. Nah dengan di MPP itu berarti udah transparan, satu tempat, one stop service kan Pak Menteri tadi sampaikan kan. Nah itu contohnya. Peran kami di mana? Ya kami siapkan koordinasi dua-duanya kami pertemukan. Selama ini walaupun satu kota Mbak, rata-rata itu nggak banyak ngobrol. Itu anehnya itu, makanya itulah ya Pak masalahnya itu ya. Ternyata memang koordinasi seperti omongan bahasa umum ya, mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Betul. Tapi itu peran kami di situ, Pak. Fauzi, ini kan KPK sudah menyampaikan, kita koordinasi lah, terutama soal identifikasi hambatan-hambatan yang ada. Kalau dari ATR BPN, untuk membagi peran-perannya seperti apa Pak? Karena kan perannya harus dikotakan, tapi juga harus saling ngobrol gitu Pak ya. Jadi Mbak Diana, pertama 9 program ini sebenarnya adalah tugas dan fungsi yang rutin dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Dengan adanya kerjasama ini, yang ditingkatkan adalah semangat kolaborasinya, sama ada akselerasi percepatan yang bisa kita lakukan. Sehingga pemerintah daerah, kami dan KPK berkomitmen di situ yang tadinya bisnis as usual, bisnis proses yang rutin dengan dukungan dari KPK, masukan dari KPK, masukan pemerintah daerah, sehingga ada percepatan di sana. Jadi ini yang membuat kami di Kementerian ATR BPN kalau terkait dengan 9 program ini, tentu kami yang sebagai pengampunya untuk pelayanan ini semua.
kami di pusat dan di daerah ada tangan-tangan kami melalui BPN di kabupaten kota dan provinsi. Dengan sinergitas ini, dengan semangat kolaborasi ini dan sudah dilakukan di 3 provinsi ini, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, sudah dilakukan kick off di sana juga. Dan saya mendapatkan laporan dari tim yang melaksanakan ini, alhamdulillah hasilnya juga sangat baik. Progresnya nyata, real, tiap daerah mensupport kegiatan ini karena mungkin pemerintah daerah juga merasakan bahwa dampaknya ini akan ada bagi mereka. Selain tentunya kita berusaha meminimalisir korupsi yang bisa terjadi. Jadi artinya orkestrasi yang kita lakukan dengan KPK di level pusat, kemudian diimplementasikan di daerah, karena di daerah ini ya Pemda dengan BPN daerah sebagai eksekutornya di lapangan. Inilah tadi yang tadinya mungkin jarang ngopi bareng, bisa kita dorong untuk sekarang ya Pak, ngopi bareng kita. Bisa istilahnya berkomunikasi lebih intens lagi. Ya pasti sudah ada komunikasi, tapi dengan adanya program ini akan semakin bersemangat dan mudah-mudahan selain 3 provinsi ini ya tentunya akan menyasar ke daerah-daerah lain dan tempat-tempat lain, tapi kita akan sangat senang kalau 3 provinsi ini hasilnya baik, kita makin bersemangat untuk daerah-daerah lain. Ekspansi ya Pak? Ekspansi. Jadi di pusatnya itu menyediakan sistem dan regulasi teknisnya, kemudian pemerintah daerahnya juga siap mengeksekusi di daerahnya, dan KPK juga menjaga, dalam tanda kutip POV orang ketiga begitu ya, sambil terus berkomunikasi memberi dan masukan, pengawasan, monitoring. Oke, baik. Usai jeda nanti kita akan hadirkan orang-orang yang dari tadi kita bicarakan Pak, mungkin sekarang kupingnya sedang panas, yakni pemerintah daerah yang menjadi eksekutornya. Nanti akan kita hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Dampak yang kami dapat itu, kalau nanti ini salah satu GTRA kita ini yang bahas kemarin ini nilainya 1 triliun Mbak. Kalau ini nanti kita bisa berhasil untuk sertifikasi standar provinsi, itu sebuah capaian yang besar yang dimotori oleh BPN, ATR, dan KPK pendampingan. Tentu kami yang dapat manfaatnya. Sampai saat ini Bapak Gubernur terus memonitor implementasi di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Nah, ini tentu langkah yang sangat strategis yang diinisiasi oleh Kementerian ATR, BPN, dan KPK dalam rangka mewujudkan good governance. Nah, dari sisi kami tentunya harapan yang paling utama adalah meningkatnya pelayanan publik. Dan juga meningkatnya pengelolaan aset, khususnya aset tanah ya. Bahwa 9 program kerjasama kami dengan KPK dan juga seluruh pemerintah daerah ini tentu sejalan dengan apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan satu pemerintahan yang bersih, yang akuntabel, tapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat.